Pagi itu matahari belum sepenuhnya terbit. Embun masih menggantung di daun singkong di belakang rumah dan ayam-ayam baru saja keluar dari kandangnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, seorang anak laki-laki bernama Fadil, usia 9 tahun, sedang sibuk membantu neneknya membungkus keripik singkong. Fadil duduk di tikar lusuh, menggulung plastik bening berisi keripik tipis berwarna keemasan. Tangannya cekatan meski matanya masih mengantuk. "Fadil, cepet ya, nanti telat sekolah," suara lembut neneknya mengingatkan. "Siap, Nek," jawab Fadil sambil tersenyum. Setelah semua bungkusan keripik masuk ke dalam tas karung, Fadil langsung ganti baju seragam SD yang warnanya sudah mulai pudar. Ia menggantungkan kantong keripik di pundaknya dan berjalan kaki ke sekolah. Di tengah jalan, beberapa anak menutup hidung sambil tertawa. "Wih, si bau rongsokan lewat. Dasar anak pemulung." Fadil hanya diam, sudah biasa. Setiap hari dia mendengar kata-kata itu, tapi hatinya masih sakit. Bukan karena ejekan, tapi karena dia tahu yang dia lakukan bukan hal buruk. Dia cuma bantu neneknya. Ketertarikan pada dunia visual di sekolah, Fadil anak yang pendiam. Tapi ada satu hal yang membuat dia berbeda. Dia suka menggambar. Saat teman-temannya sibuk bermain bola di lapangan, Fadil duduk di pojok kelas, menggambar. Di buku tulis yang sudah penuh coretan, ia bisa menggambar wajah orang dengan detail. Ia sering meniru logo dari kemasan makanan, bahkan membuat versi lucu dari guru-gurunya. Beberapa teman mulai tertarik. "Gambar kamu keren, Dil," ucap seorang teman. Tapi mereka tetap menjauh saat dia mulai bau karena habis memulung sepulang sekolah. Sepulang sekolah, Fadil tak langsung pulang. Ia membawa karung kecil, memulung rongsokan di pinggir jalan, kadang hingga ke pasar. Kadang ia menemukan kardus bekas bergambar logo toko, majalah rusak, atau bungkus makanan unik yang ia simpan. Bukan untuk dijual, tapi untuk dijadikan inspirasi desain. Suatu sore Fadil membantu bersih-bersih di rumah Pak Rudi, guru seni. Rupa di sekolahnya, Pak Rudi yang tahu Fadil suka gambar, terkesan dengan karyanya. "Kamu belajar desain dari mana?" "Cuma lihat bungkus makanan, Pak, sama nyoba gambar sendiri," jawab Fadil malu-malu. Pak Rudi lalu memberikan sesuatu yang mengubah hidupnya, sebuah laptop bekas. "Ini laptop lama saya. Layarnya udah retak, baterainya rusak, tapi masih bisa dipakai kalau disambung listrik. Kamu coba ya, ada aplikasi desain dasar di dalamnya." Fadil tertegun, matanya berkaca-kaca. Laptop itu bukan sekadar alat, tapi jendela ke dunia baru. Malam-malam Fadil mulai mengotak-atik laptop tua itu. Ia belajar Photoshop dasar dari file PDF yang ia temukan di laptop, lalu belajar dari majalah-majalah bekas yang ia kumpulkan saat memulung. Ia buat ulang desain bungkus keripik neneknya dengan logo, warna menarik, dan font lucu. "Nek, coba lihat ini," kata Fadil sambil menunjukkan desain barunya. Neneknya tersenyum bangga. Dengan modal printer pinjaman dari Pak Rudi dan plastik polos, mereka mulai menjual keripik dengan kemasan buatan Fadil. Di pasar, keripik itu menarik perhatian. "Ini keripik siapa?" "Bungkusnya lucu banget, buatan cucu saya, Bu. Anak saya si Fadil yang gambar." Pak Rudi mengunggah foto desain Fadil ke media sosial. Tanpa disangka, postingan itu viral. Banyak yang tertarik, bahkan ada desainer profesional yang memuji hasil kerjanya. Beberapa akun UMKM mulai meminta Fadil untuk bantu desain kemasan dan logo mereka. Dari situ, Fadil mulai menerima pesanan desain kecil-kecilan. Ia tidak punya rekening, jadi dibantu Pak Rudi untuk mengelola pembayaran. Fadil tak hanya bisa desain, tapi juga belajar edit video dari aplikasi sederhana. Ia mulai membuat video pendek tentang proses pembuatan keripik neneknya, lalu mengunggah ke TikTok. Videonya ditonton ribuan orang, lalu puluhan ribu. "Anak kecil ini keren banget, bikin branding sendiri dari desa, tapi karyanya kayak profesional." Suatu hari, seorang pemilik agensi desain dari Jakarta menghubungi Fadil. Ia terkejut saat tahu bahwa desainer kreatif yang viral itu masih kelas 5 SD. Agensi itu menawarkan beasiswa dan pelatihan daring gratis setiap minggu, serta proyek desain berbayar secara bertahap. Fadil makin percaya diri. Ia menyulap kamar kecil di rumahnya jadi studio mini, lengkap dengan laptop baru dari hasil jerih payahnya sendiri.
Di akhir tahun, Fadil tampil sebagai tamu kehormatan di acara desa memperlihatkan kemasan baru, keripik singkong nenek, yang kini sudah dijual ke luar kota. Anak-anak yang dulu mengejek, kini mengantre minta tanda tangan dan gambar dari Fadil. Tapi Fadil tidak sombong. Ia hanya tersenyum. Dalam hati ia berkata, "Dulu aku bau rongsok, sekarang aku bikin karya yang harumkan nama desaku, dan ini baru permulaan." Tahun-tahun berlalu. Fadil kini duduk di bangku kelas 2 SMP. Tubuhnya mulai lebih tinggi, wajahnya lebih matang, tapi satu hal tak berubah, semangatnya masih menyala. Setiap hari sepulang sekolah, Fadil tidak seperti anak-anak lain yang nongkrong atau main game. Ia langsung pulang ke rumah, membuka laptop dan duduk di pojok kecil kamar yang ia sulap jadi studio desain. Dindingnya penuh kertas konsep, contoh logo, dan jadwal kerja. Di meja kayu tuanya ada laptop yang lebih bagus dari sebelumnya, hasil dari upah desain logo dan kemasan yang ia kerjakan untuk UMKM di berbagai kota. Tak ada AC, hanya kipas angin, kecil yang berputar pelan. Tapi bagi Fadil, tempat itu adalah kantor impian. Tantangan baru. Bukan lagi tentang kemiskinan, tapi waktu dan tekanan semakin banyak orang mengenal nama Fadil di dunia desain lokal. Ia mulai dikenal di forum desainer pemula, bahkan kadang diundang untuk ikut lomba desain nasional. Tapi makin besar namanya, makin berat tantangannya. Beberapa klien mulai rewel. "Fadil, logonya terlalu polos, bisa lebih modern?" "Bisa, dosi revisi 3 kali lagi, ya?" "Deadline-nya besok ya, kami buru-buru." Fadil sering begadang. Kadang sampai ketiduran di depan laptop, masih memakai seragam sekolah. Neneknya selalu mengingatkan, "Dil, jangan sampai sekolahmu terganggu, ya. Jangan sampai kamu sakit." Fadil cuma senyum. Dalam hatinya ia tahu, mimpinya terlalu besar untuk dihentikan. Tapi ia juga sadar, ia masih anak SMP yang sedang tumbuh, bukan robot. Agensi mini. Langit Desa Studio. Suatu sore Fadil duduk merenung di kebun singkong. Ia berpikir, "Aku nggak bisa terus kerja sendiri, aku harus punya tim, harus ajak anak-anak muda di desa yang punya bakat." Dari ide itu lahirlah nama Langit Desa Studio, sebuah agensi desain kecil-kecilan yang ia bangun dari desa. Awalnya hanya dia sendiri, lalu ia ajak 2 temannya yang jago foto dan nulis caption untuk bantu kelola media sosial klien. Fadil mengajarkan mereka dasar editing, cara membuat konten menarik, dan cara melayani klien. Meski mereka belajar dari HP jadul dan koneksi internet yang lelet, semangat mereka tinggi. Fadil percaya, anak desa pun bisa kerja profesional asal diberi kesempatan, namun tak semua orang mendukung, ada guru yang mencibir. Fadil tuh sok sibuk. Mas SMP tapi kayak orang kantoran, nanti lupa pelajaran. Bahkan tetangganya yang dulu sering mengejek berkata, "Jangan-jangan kerjaannya cuma main laptop." Bohong tuh dapat uang dari desain. Komentar-komentar itu sempat membuat Fadil sedih, tapi kali ini dia tidak menangis seperti dulu. Ia sudah belajar satu hal penting, orang boleh bicara apa saja, tapi hasil tak pernah bisa dibantah. Fadil terus berkarya, kliennya bertambah, ada dari Yogyakarta, Bandung, bahkan luar negeri. Ia mulai membuat portofolio digital dan menerima proyek lewat situs freelancer. Suatu hari datang email dari perusahaan snack lokal berskala nasional. Mereka mencari anak muda yang bisa buat konsep kemasan baru untuk produk mereka yang menarget anak muda dan Gen Z. Mereka ingin sesuatu yang unik, kreatif, dan beda dari biasanya. Fadil mengajukan proposal dengan semangat. Ia tahu ini kesempatan langka. Malam demi malam, ia begadang membuat konsep visual yang keren tapi tetap sederhana. Ia buat 3 desain, satu dengan warna cerah, satu dengan karakter lucu, dan satu lagi dengan gaya retro minimalis. Beberapa hari kemudian, email balasan masuk, "Selamat, desain Anda terpilih. Kami ingin kerja sama jangka panjang dengan Langit Desa Studio." Fadil melompat kegirangan. Neneknya sampai ikut menangis saat Fadil memeluknya sambil berkata, "Nek, Fadil berhasil. Dari kamar kecil ini, dari desa kita, berita
tentang anak SMP dari desa yang punya agensi desain mulai diliput media lokal. Mereka datang ke rumah Fadil, wawancara di depan rumah bambunya, dan menampilkan fotonya sedang duduk di depan laptop, dikelilingi teman-teman satu timnya. Anak desa yang buktikan bahwa kreativitas tidak kenal tempat. Dari memulung ke logo produk nasional, kisah Fadil si bocah inspiratif. Fadil mulai dikenal lebih luas. Ia mulai diundang ke seminar online, menjadi pembicara muda tentang desain dan semangat wirausaha. Meski namanya mulai naik, Fadil tetap sama. Ia masih bantu neneknya bikin keripik saat ada waktu. Ia masih suka duduk di kebun singkong menggambar sambil dengerin lagu dari HP tuanya. Ketika ditanya wartawan, "Apa mimpi terbesarmu, Fadil?" Ia menjawab, "Saya cuma ingin buktikan bahwa anak desa juga bisa jadi besar. Bukan karena saya pintar, tapi karena saya percaya bahwa semua orang bisa kalau nggak gampang nyerah." Dan di dalam hatinya Fadil tahu, perjalanan ini belum selesai. Ini baru permulaan dari langit yang lebih luas lagi. Nama Fadil semakin dikenal. Kini ia duduk di kelas 3 SMP. Banyak orang sudah tidak memanggilnya anak bau rongsokan lagi. Mereka menyapanya dengan hormat, bahkan yang dulu mengejek pun mulai mendekat dengan muka manis. Namun, semakin tinggi seseorang naik, angin yang menerpa juga semakin kencang. Fadil merasakannya sendiri. Suatu hari Fadil menerima email dari sebuah agensi desain internasional yang punya kantor cabang di Jakarta. Mereka menawarkan kontrak kerja freelance jangka panjang, isinya menggoda gaji belasan juta per bulan. Peralatan desain lengkap akan dikirim ke rumah, nama Fadil akan dicantumkan sebagai creative partner, tapi ada syarat yang membuat Fadil ragu. Mereka ingin semua karya Fadil berlabel nama perusahaan mereka, bukan atas nama dirinya atau Langit Desa Studio. Bahkan mereka tidak ingin Fadil menyebut bahwa ia tinggal di desa atau masih SMP. Kami butuh image profesional. Klien kami tak peduli kamu tinggal di desa atau masih anak sekolah. Fadil terdiam lama. Ia memandangi dinding kamarnya, tempat penuh coretan, mimpi, dan sejarahnya. Ia lalu melihat keluar jendela, melihat nenek sedang menyapu halaman dengan tubuh ringkihnya. Malam itu, ia hanya berkata dalam hati, "Kalau aku terima, aku kaya. Tapi aku kehilangan jati diri. Aku bukan orang kota. Aku Fadil, anak desa yang ingin bangga dengan tempat aku berasal." Keesokan harinya, dengan sopan, Fadil menolak tawaran itu. Dibicarakan, dijelekkan, diuji penolakan itu membuat beberapa orang di sekitar heran. Gila, anak itu buang kesempatan emas. Baru SMP sok idealis, nanti juga nyesel kalau gede. Bahkan, ada akun media sosial yang menyindir Fadil secara halus, seolah menyampaikan bahwa dia tidak profesional, terlalu mengandalkan popularitas, dan hanya menang karena kasihan publik. Fadil diam. Ia tidak membalas satupun, tapi diam-diam ia kerja lebih keras. Ia tahu cara terbaik membalas adalah dengan karya, bukan kata-kata. Dari uang hasil proyek-proyeknya, Fadil punya ide besar. Bagaimana kalau aku bangun tempat belajar desain buat anak-anak desa yang lain? Bersama Pak Rudi dan bantuan warga desa, mereka menyulap satu ruangan kosong di balai desa menjadi ruang kreatif Langit Desa. Isinya sederhana, 3 komputer bekas, 1 printer, koneksi internet seadanya, dan papan tulis besar. Setiap Sabtu, Fadil mengajar anak-anak muda di desa cara dasar desain grafis, edit video, dan membuat konten media sosial. Tanpa dipungut biaya, anak-anak yang dulu malu karena tak punya HP bagus, kini bisa belajar dan berkarya. Salah satu muridnya bahkan berhasil menang lomba desain logo tingkat kabupaten. 3 bulan kemudian, acara besar diadakan di kota kabupaten, penganugerahan wirausaha muda inspiratif. Banyak tokoh hadir, dari pejabat, pengusaha, hingga tokoh media. Fadil diundang sebagai nomini, tapi ia tidak berharap banyak. Tapi malam itu, namanya diumumkan sebagai penerima penghargaan khusus, inspirasi dari desa. Ia dipanggil ke atas panggung, lampu sorot menyala, semua mata tertuju padanya. Fadil berdiri dengan baju batik sederhana. Mikrofon diserahkan padanya. Ia mengucap, pelan tapi tegas. "Saya Fadil. Dulu saya dicibir karena bau rongsokan.
Tapi rongsokan itu yang bantu saya kenal desain. Sekarang saya bukan ingin balas dendam, saya ingin buka pintu buat orang-orang yang dulu pintunya ditutup. Tepuk tangan, meledak, banyak yang berdiri. Beberapa orang yang dulu pernah meremehkannya kini duduk dengan kepala tertunduk. Beberapa hari setelah acara itu, sebuah artikel di media nasional berjudul "Dulu anak bau rongsok, kini guru desain muda dari desa" jadi viral. Fadil tidak memamerkan uang, ia tidak membalas kata-kata hinaan. Tapi ia menunjukkan satu hal, bahwa orang besar tidak perlu bicara keras, cukup buktikan lewat aksi, dan tanpa sadar orang-orang yang dulu menjauhinya, kini diam-diam mempelajari cara dia bekerja. Hari-hari Fadil semakin sibuk, ia kini duduk di bangku kelas 1 SMA dan tetap melanjutkan Langit Desa Studio sambil mengajar anak-anak desa desain secara gratis di akhir pekan. Hidupnya sudah lebih baik, nama Fadil sering muncul di media, bahkan salah satu program TV swasta menayangkan kisah hidupnya. Banyak tawaran beasiswa datang dari kampus ternama, tapi di balik senyumnya yang hangat, ada satu pertanyaan yang masih ia simpan rapat sejak kecil. Siapa ayahku sebenarnya? Fadil dibesarkan oleh nenek sejak umur 4 tahun. Ibunya pergi merantau ke luar negeri dan tak pernah kembali, sementara ayahnya bahkan tidak pernah muncul sama sekali. Nenek selalu mengelak jika Fadil bertanya. Katanya, "Ayahmu orang jauh, sudah nggak ada kabar." Lama-lama Fadil berhenti bertanya. Ia belajar menerima, walau dalam hatinya sering muncul rasa iri saat melihat teman-temannya diantar ayah mereka ke sekolah. "Kenapa ayahku nggak cari aku? Aku ini nggak penting, ya?" Surat tanpa nama. Suatu sore saat Fadil baru selesai mengajar di ruang kreatif, neneknya menghampiri sambil membawa sebuah surat lama. Tangannya sedikit gemetar. "Ini dari seseorang. Dulu waktu kamu kelas 1 SD, surat ini dikirim ke rumah, tapi waktu itu kamu masih terlalu kecil untuk tahu. Sekarang kamu sudah besar, kamu berhak tahu." Fadil membuka surat itu pelan-pelan. Isinya tulisan tangan, kertasnya sudah agak kekuningan. Isinya singkat. "Untuk Fadil, maaf, ayah belum bisa bersamamu, tapi ayah selalu ikuti perkembanganmu dari jauh. Suatu saat ayah akan datang dan minta maaf. Jaga nenek baik-baik." Ayahmu. Fadil menatap surat itu lama sekali. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Selama ini ia pikir ayahnya melupakan dia sepenuhnya, tapi ternyata ayahnya tahu dia ada. Ayahnya memantau dari jauh. Tapi kenapa tidak datang? Pertemuan yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa bulan setelah itu, Fadil diundang ke sebuah acara seminar bisnis kreatif di Jakarta. Ia menjadi pembicara termuda. Dalam ruangan besar itu, ia berdiri dengan penuh percaya diri. Saat sesi selesai dan peserta mulai mendekat untuk foto dan bertanya, seorang pria parubaya berdiri paling belakang, diam-diam menatap Fadil. Dalam pria itu berkemeja rapi, rambutnya mulai beruban. Tangannya menggenggam surat yang sama dengan yang Fadil baca tempo hari. Fadil terdiam. Dadanya terasa berat. Ia tahu itulah ayahnya. Pria itu berjalan pelan mendekat, tak banyak kata. "Kamu Fadil, ya?" "Iya," jawab Fadil pelan. Mereka diam beberapa detik. Lalu pria itu mengulurkan surat itu. "Surat yang aku tulis dulu. Waktu aku nggak punya apa-apa dan nggak punya keberanian buat hadir di hidupmu." Air mata Fadil mengalir. Ia ingin marah, ingin bertanya, kemana aja, tapi entah kenapa hatinya memilih untuk mendengar. Ayah Fadil akhirnya bercerita, dulu ia menikah muda dengan ibu Fadil. Hidup mereka susah. Saat Fadil lahir, ekonomi makin sulit. Ayahnya memilih merantau ke Kalimantan demi kerja, tapi hidup di rantau kejam. Ia sempat kecelakaan kerja dan kehilangan kontak dengan keluarga. Ia pernah coba pulang tapi malu karena tak bisa membiayai anak dan istrinya. Saat ia dengar Fadil tinggal sama nenek, ia hanya bisa mengirim surat tanpa identitas, berharap kelak bisa menebus semuanya. "Kamu tumbuh besar tanpa aku, tapi aku selalu bangga dari jauh." Fadil menangis. Ia memeluk pria itu, bukan karena ia langsung memaafkan, tapi karena di dalam dirinya ada anak kecil yang sudah terlalu lama memendam rindu. Beberapa minggu,
Setelah pertemuan itu, Fadil kembali ke desa. Tapi ia tak tahu bahwa sang ayah diam-diam telah menyiapkan sesuatu. Sebuah tanah kosong di belakang rumah nenek kini sedang dibangun. Saat Fadil tanya itu apa, ayahnya hanya berkata, "Dulu, aku nggak bisa bangun rumah buat kamu. Sekarang, aku ingin bantu kamu bangun rumah ilmu buat anak-anak desa." Ternyata sang ayah yang kini sudah punya usaha kontraktor kecil menyumbangkan bahan dan tukang untuk membangun sekolah kreatif Fadil, tempat belajar desain, editing, dan media yang lebih besar dari ruang sebelumnya. Fadil terdiam. Di papan bangunan tertulis, "Dari seorang ayah yang terlambat hadir, untuk anak yang selalu jadi cahaya." Kini Fadil tak hanya punya agensi, tapi juga pusat belajar kreatif di desanya yang gratis untuk semua anak muda yang ingin belajar desain dan teknologi. Dan ia tidak sendirian lagi. Ayahnya sering datang, membantu dan menemani. Meski hubungan mereka masih pelan-pelan dibangun ulang, tapi ada kehangatan yang nyata. Fadil pernah tumbuh dalam kehilangan. Tapi kini, ia tumbuh dalam harapan. Dan bagi orang-orang yang dulu meremehkan, yang berkata ia anak tak punya arah, Fadil membuktikan satu hal. "Aku mungkin bukan siapa-siapa waktu kecil, tapi luka yang kau kira mematikan ternyata jadi alasan aku terbang lebih tinggi." Fadil sekarang duduk di kelas 2 SMA. Aktivitasnya makin padat. Tapi satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan adalah mengajar di sekolah kreatif Fadil yang dulunya cuma ruang kecil, kini jadi bangunan mungil 2 lantai dengan mural hasil karya murid-muridnya. Bersama ayah dan warga desa, sekolah itu semakin ramai. Setiap Sabtu dan Minggu, anak-anak dari desa-desa tetangga pun ikut belajar. Ada yang belajar desain grafis, ada yang belajar editing video, dan ada juga yang belajar presentasi dan bikin konten sosial media, satu email yang mengubah segalanya. Suatu sore, Fadil sedang mengecek email seperti biasa. Tapi hari itu, ada satu email berbahasa Inggris yang bikin dia kaget. Isinya, "Dear Fadil, we've been following your inspiring journey. We'd like to invite you and your team of students to present your creative program at the Young Innovators International Forum in Tokyo, Japan. Sincerely, Japan Global Education Foundation." Mata Fadil membesar, tangan gemetar. Tokyo, Jepang, presentasi di luar negeri sama anak-anak desa, dia baca ulang berkali-kali. Bukan mimpi, bukan hoax. Ini nyata. Persiapan yang penuh haru. Begitu kabar itu diumumkan, anak-anak muridnya bersorak, tapi banyak juga yang ragu. "Kita beneran bakal ke Jepang, Kak. Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak punya sepatu bagus." Fadil tersenyum. Ia kumpulkan mereka semua. "Kita ke sana bukan buat pamer sepatu atau bahasa, kita bawa cerita kita. Dunia perlu tahu bahwa anak desa juga bisa." Mereka mulai latihan. Setiap sore setelah sekolah, mereka belajar cara presentasi, tampil percaya diri, dan latihan bahasa Inggris sederhana. Fadil mengajari mereka kalimat-kalimat penting dan bahkan membuat video pendek berbahasa Inggris tentang perjalanan mereka. Beberapa warga menangis melihat semangat anak-anak itu. Tak ada yang menyangka, anak-anak yang dulunya dianggap remeh, kini jadi calon delegasi desa pertama yang akan tampil di panggung dunia. Dan di tengah semua itu, ada dia namanya Salma. Ia murid baru yang ikut kelas desain 6 bulan lalu. Anaknya pendiam, tapi karyanya selalu mencuri perhatian. Suatu sore Fadil menemukan Salma duduk di pojokan, menangis diam-diam. "Kenapa, Salma?" "Aku pengen ikut ke Jepang, tapi aku nggak punya dokumen, nggak ada akte lahir. Keluarga aku rumit." Fadil terdiam. Ia tahu rasa itu, rasa ingin terbang tapi kaki diikat oleh keadaan. Sejak hari itu, Fadil bantu urus dokumen Salma. Ia bolak-balik ke kantor desa, bantu cari surat lahir lama, dan dibantu relawan hukum untuk mengurus legalitas. Bahkan saat akhirnya semua selesai, Fadil sendiri yang mengantar Salma ke kantor imigrasi. Perasaan mereka perlahan tumbuh, tak banyak kata-kata manis. Tapi saling peduli adalah cinta dalam bentuk yang paling jujur. Hari itu tiba. Fadil bersama 6 anak desa termasuk Salma berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Baju mereka sederhana, tapi hati mereka besar. Di bandara, beberapa orang menatap dengan heran.
Itu dari mana ya? Anak-anak kampung? Kok bisa sampai Jepang? Tapi Fadil hanya tersenyum. Dia tahu mereka bukan pergi untuk membuktikan siapa lebih hebat. Mereka pergi untuk mewakili mimpi banyak anak yang selama ini tak pernah diberi panggung. Panggung dunia. Suara dari desa. Saat mereka naik ke panggung. Di Tokyo, semua penonton terpukau. Fadil membuka presentasi dalam bahasa Inggris. Good morning, we are from a small village in Indonesia, but our dreams are not small. Anak-anak satu persatu memperlihatkan hasil karya, video kampung mereka, desain mural, dan testimoni warga tentang sekolah kreatif. Salma bahkan membacakan puisinya sendiri dalam bahasa Jepang sederhana yang ia tulis diam-diam untuk menghormati tuan rumah. Saat presentasi selesai, tepuk tangan panjang menggema. Beberapa juri bahkan berdiri dan memberikan apresiasi langsung. Seorang profesor dari Kyoto berkata, "Kalian bukan hanya berbakat, tapi kalian membuat kami percaya bahwa perubahan itu nyata dan dimulai dari tempat yang paling sederhana, dari hati." Setelah dari Jepang, nama Fadil dan Sekolah Kreatif Fadil makin dikenal. Banyak kampus menawarkan beasiswa. Bahkan pemerintah daerah mulai tertarik mereplikasi program Fadil di desa lain. Tapi bagi Fadil, yang paling berharga adalah bisa melihat murid-muridnya percaya diri dan bangga menjadi anak desa. Dan tentang Salma, ia kini menjadi salah satu pengajar tetap di sekolah kreatif. Dan walau hubungan mereka belum disebut pacaran, semua orang bisa lihat dari caranya Fadil menatap Salma, bahwa cinta bukan tentang bunga atau coklat, tapi tentang siapa yang rela berjuang bersamamu dari nol. Fadil membuktikan bahwa kamu tak perlu lahir dari kota besar atau punya orang tua kaya untuk tampil di dunia. Yang kamu butuhkan adalah niat, tekad, dan kepercayaan pada dirimu sendiri. Dari bocah kecil yang dulu menjual keripik singkong, memulung rongsokan, dan diejek karena miskin, kini ia telah berdiri di panggung dunia. Dan siapa sangka, dari desa terpencil, Indonesia menyapa dunia. Fadil kini resmi menjadi mahasiswa desain komunikasi visual di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ia mendapatkan beasiswa penuh berkat prestasi dan kiprahnya di dunia kreatif desa. Tapi meskipun dari luar semuanya terlihat membanggakan, hidup di kota besar tidak semudah yang ia bayangkan. Hari-hari pertama kuliah membuat Fadil seperti berada di dunia asing. Teman-teman kuliahnya datang dari keluarga kaya, penampilannya stylish, gadgetnya canggih, dan cara mereka berbicara sangat percaya diri. Fadil yang terbiasa sederhana, kadang merasa canggung. Kamu dari mana bro? Dari desa di Jawa. Tengah? Oh, keren ya bisa sampai sini. Tapi nggak apa-apa loh kalau belum ngerti alat-alat mahal di sini, bisa belajar pelan-pelan. Nada bicaranya terdengar baik, tapi Fadil bisa merasakan nada meremehkan. Di kelas ia sering diam, padahal ide-idenya banyak. Tapi ia merasa takut salah, takut dibilang kampungan. Ia mulai ragu pada dirinya sendiri. Studio kreatif yang mulai terlupakan sementara itu, sekolah kreatif di desanya tetap berjalan. Salma dan beberapa relawan terus mengajar, tapi Fadil yang dulu rajin membuat konten, membimbing anak-anak lewat video, kini mulai jarang membalas pesan. Salma, "Kak, anak-anak kangen, kapan bisa sempat video call lagi?" Fadil, "Maaf ya Salma, tugas numpuk banget, aku lagi nggak sempat." 1-2 minggu berlalu, hingga akhirnya 2 bulan tak ada kabar. Fadil terlalu sibuk mengejar nilai, ikut kompetisi, dan membuat portofolio untuk perusahaan. Ia ingin jadi profesional, ingin diakui, ingin membuktikan bahwa dia layak ada di antara mahasiswa hebat itu. Tapi justru di sanalah ia mulai kehilangan jiwa perjuangannya sendiri. Kemenangan yang kosong suatu hari, Fadil memenangkan lomba desain iklan nasional, mengalahkan ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Ia diundang ke panggung besar, diberikan penghargaan oleh perusahaan besar. Semua orang bertepuk tangan. Ia berdiri dengan jas rapi, senyum lebar, tapi hatinya kosong. Setelah turun dari panggung, ia duduk di belakang panggung sendirian. Membuka ponselnya, melihat grup WhatsApp anak kreatif desa yang kini sepi. Ia scroll ke atas, melihat foto-foto masa lalu. Saat anak-anak tersenyum memegang hasil karya mereka, saat Salma membaca puisi di Jepang, saat neneknya tertawa melihat
laptop pertamanya. Air matanya menetes diam-diam. Aku kesini buat siapa sih? Aku mau diakui siapa? Kok rasanya semua ini jauh dari mimpiku dulu? Malam itu Fadil mendapat pesan suara dari nenek. Suaranya pelan, serak, tapi penuh cinta. Fadil, nenek dengar kamu menang lomba. Nenek bangga sekali. Tapi ingat ya Le, dulu kamu bilang, kamu pengen bangun mimpi bukan buat terkenal, tapi buat bantu orang-orang yang nggak dikasih panggung. Jangan sampai kamu jadi lupa siapa kamu sebenarnya. Pesan itu menghantam hatinya. Ia tahu, ia sedang tersesat dalam ambisinya sendiri. Terlalu sibuk mengejar pengakuan sampai lupa bahwa mimpi itu dulu lahir dari tempat kecil, dari tumpukan keripik singkong, dari tangan-tangan anak desa yang percaya pada harapan. Kembali ke akar seminggu kemudian, Fadil pulang ke desanya diam-diam. Ia datang ke sekolah kreatif saat sore. Anak-anak sedang belajar dengan Salma. Beberapa masih pakai sandal jepit, rambut berantakan, tapi semangat mereka sama seperti dulu. Fadil berdiri di pintu dan saat anak-anak sadar itu dia, mereka lari memeluknya. Satu persatu, "Kak Fadil balik! Kak Fadil balik!" Salma hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Fadil mendekat dan berbisik, "Maaf ya, aku sempat lupa kenapa aku mulai semua ini." Malam itu mereka duduk bersama, membuat rencana baru, mengembangkan sekolah kreatif jadi komunitas digital desa. Tak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk ibu-ibu dan pemuda desa yang ingin belajar desain, video, dan internet marketing. Fadil sadar sukses bukan soal panggung besar atau piala mewah. Sukses adalah saat kamu bisa tetap rendah hati, tetap setia pada niat awal, dan membuat hidup orang lain ikut tumbuh bersama. Dan saat malam itu ia duduk di atap rumah neneknya, menatap langit penuh bintang, ia tersenyum. Langit ini sama seperti dulu, tapi sekarang aku tahu aku terbang bukan untuk pergi, tapi untuk kembali membawa cahaya. Tahun demi tahun berlalu. Sekolah kreatif yang dulu hanya ruang sempit kini telah menjadi pusat pelatihan desa berbasis teknologi. Anak-anak dari desa tetangga bahkan dari luar provinsi mulai datang untuk belajar. Fadil sudah lulus kuliah. Ia menolak tawaran kerja dari perusahaan besar dan memilih kembali ke desa. Bukan karena tak mampu bersaing, tapi karena dia tahu tempat terbaik untuk berkarya adalah tempat di mana hatinya tumbuh. Dia tak lagi hanya guru desain, ia kini dikenal sebagai pendiri Gerakan Nasional Pendidikan Digital Desa dan sering diminta jadi pembicara di berbagai forum internasional. Suatu hari di sela-sela workshop bersama pemuda desa, Salma datang membawa surat dari kelurahan. Isinya adalah pemberitahuan bahwa rumah Fadil dan lahan sekolah kreatif akan digusur karena proyek pembangunan jalan tol pemerintah pusat. Fadil terdiam, ia tahu jalan tol adalah bagian dari kemajuan, tapi kampung ini bukan hanya tanah, ini tempat yang membesarkan banyak mimpi. Ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Fadil menyusun video dokumenter tentang perjalanan desa mereka, dampak sekolah kreatif, dan bagaimana perubahan nyata bisa lahir dari tempat kecil. Video itu viral, jutaan orang menontonnya. Tagar, "Mosan selamatkan sekolah desa" trending selama 2 minggu. Tak lama, pihak pemerintah pusat mengundang Fadil langsung ke Jakarta. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk mengajak bekerja sama. Di sebuah ruangan ber-AC, para pejabat besar berkumpul. "Fadil, kami sudah lihat dampak program kamu. Kami ingin mengangkat kamu jadi kepala program digitalisasi desa nasional. Kamu akan membawahi lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia. Kami butuh orang yang paham akar masalah." Fadil menunduk. Ia terharu, tapi juga bingung. "Saya ini anak kampung yang dulu ngumpulin rongsokan. Apa saya pantas?" Seorang ibu pejabat tersenyum. "Justru karena kamu pernah hidup di bawah, kamu tahu persis kebutuhan mereka. Kamu bukan datang untuk mengatur, kamu datang untuk menyentuh." 2 bulan kemudian, Fadil berdiri di atas panggung besar di Jakarta dalam acara Hari Kebangkitan Nasional. Ribuan orang hadir, termasuk tokoh-tokoh penting, influencer, artis, wartawan, dan beberapa wajah masa lalunya. Di baris tamu undangan, Fadil melihat mereka, orang-orang yang dulu mengejeknya. Ada Pak Warto, tetangga yang dulu bilang,
Ngapain sih sekolah tinggi? Elha wong cuma cucu tukang keripik. Ada Ibu Santi yang pernah bilang, Fadil itu nggak akan jadi apa-apa. Lihat bajunya aja sobek-sobek. Dan kini mereka duduk diam, tertegun, melihat Fadil berdiri dengan jas resmi menjadi simbol perjuangan anak desa. Fadil tersenyum, tapi bukan senyum dendam, bukan ingin membalas, tapi karena ia sudah damai. Kalimat penutup yang tak terlupakan saat pidato, Fadil berkata, "Dulu saya pernah diejek karena miskin, saya pernah dikucilkan karena jual keripik dan cari rongsokan. Tapi saya tidak balas dengan benci, saya balas dengan karya. Buat anak-anak kecil di luar sana yang sekarang lagi berjuang dari bawah, jangan takut jadi beda, jangan malu jadi sederhana. Percayalah, kalian tidak kurang apa-apa, kalian hanya belum diberi kesempatan. Dan hari ini, saya di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak menyerah." Seluruh ruangan berdiri, tepuk tangan panjang menggema, air mata menetes. Bukan hanya dari mata ibunya, neneknya, dan Salma, tapi dari ratusan orang yang dulu pernah ragu padanya. Setelah acara selesai, Fadil kembali ke kampung. Ia berjalan kaki menyusuri jalan kecil, melewati warung, mushola, dan rumah-rumah warga. Lalu ia berhenti di depan sebuah rumah kecil yang baru dibangun. Di depannya berdiri Salma, memegang selembar kertas. "Ini rumah kreatif baru kita, bantuan. Pemerintah turun, tapi nama bangunannya kamu yang harus pilih." Fadil tersenyum. Ia menulis di papan kayu dengan spidol, "Rumah mimpi Fadil and Nenek." Neneknya yang kini sudah semakin tua, berdiri sambil meneteskan air mata bahagia. Mimpi kita beneran nyampe ya." Fadil tidak lahir dari keluarga berada. Ia dibesarkan oleh cinta neneknya, dibentuk oleh kerasnya hidup, dan ditempa oleh ejekan serta penolakan. Tapi ia tidak pernah membalas dengan amarah. Ia memilih belajar, bekerja, berkarya, dan pada akhirnya ia membungkam semua ejekan bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Kadang mimpi besar lahir dari tangan kecil yang kotor karena kerja keras.